ini. Sudah siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan adik-adik? Siap Cici. Siap ya. Yuk semuanya coba di rumah bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Suaranya kencengin ya, adik-adik nyanyinya di rumah ya. Semuanya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin kami. Sebentar kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan hadir dalam setiap ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Walaupun ibadah kami online Tuhan, tapi kami merasakan Tuhan hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya, kita mau angkat pujian, oh sukacitaku, pam 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 pam. Pakai gerakan ya di rumah ya. Terima
kita bergembira Amin. menerima dia sebagai juru selamat kita ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi anak sekolah minggu yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dan kita akan dengar-dengaran akan dia. Kita naikkan pujian kita. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih taat sama Tuhan Yesus ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Anak sekolah minggu, Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Amin. Haleluya, puji selamanya. di surga nanti pakai baju putih. Nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Selamanya. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Amin ya. Kita terima mahkota, kita pakai baju putih di surga nanti kalau Amin. kita taat sama orang tua, terlebih taat sama Tuhan, dengar-dengaran menjadi anak sekolah minggu yang baik Amin. ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat pujian yang mengatakan tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau kita berdoa, kita akan lipat semuanya menghadap pada Tuhan pada pagi hari ini. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Bila aku berdoa, ku lipat semuanya. Tanganku ada 2. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Bila aku berdoa, ku lipat semuanya. Bila aku berdoa, Bila aku berdoa, ku lipat semuanya. bila aku berdoa, ku lipat semua. Aku berdoa, ku lipat semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan sampai saat ini. Engkau tetap pelihara kami, keluarga besar kami, kedua orang tua kami. Sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami semua, melembutkan hati kami semua supaya kami bisa menerima firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus agar kami mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman-Mu. Firman-Mu berkuasa dalam hidup kami, firman-Mu adalah terang dalam kehidupan kami, firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari Minggu, enakan kita mancing nih, aduh udah lama nih kita nggak mancing. Mancing dulu ya, kita mancing dulu nih, aduh ikannya gede-gede lagi di sini.
Adik-adik sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, hari ini dengar firman atau mancing nih? Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, tadi Koko mancing dulu sebentar, gitu ya. Sambil ngisi hari Minggu yang indah ini, sambil mancing. Koko mau bawain cerita firman Tuhan. Nah, sebelum bawain cerita firman Tuhan, Koko mau tanya kabar adik-adik nih pagi hari ini. Gimana kabar adik-adik? Tetap sehat kan? Tetap ajaib dan luar biasa? Amin, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini berkaitan dengan Koko yang lagi mancing nih, mancing-mancingan. Koko juga mau cerita nih, mau kasih tahu sama adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau Tuhan Yesus juga pernah nyuruh mancing loh. Suruh siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus nyuruh siapa? Nah, penasaran kan? Yuk kita buka ayat firman Tuhannya ya. Kita buka di dalam Matius. Injil Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Dengan judul firman Tuhan, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Nah, ketika itu datanglah petugas bea cukai untuk bait Allah, rumah bait Allah, ketemu Tuhan Yesus. Terus ketemu Petrus dulu. Sebelum ketemu Tuhan Yesus, ketemu Petrus dulu, salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, tugas itu tanya sama Om Petrus, apakah engkau dan gurumu tidak membayar bea yang 2 dirham itu? Nah, 2 dirham itu kita ibaratkan misalnya ini ya. Nah, kebetulan dirham kan bentuknya emas, ini kan kuning. Nah, ini 2 dirham 1 orang. Jadi kala itu ada 2 orang, yaitu Petrus dan Tuhan Yesus. Jadi yang dibayarin harus berapa coba? Ada yang tahu? Ya betul, jadi 4. Nah, untuk bayar bea itu, Tuhan Yesus kan kemana-mana gak pernah bawa uang, gak pernah bawa apa-apa. Nah, itulah ajaibnya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sebagai Tuhan, dia gak perlu uang, gak perlu emas, gak perlu apa-apa. Yang dia perlukan karena dia menunjukkan ketuhanannya, dia tinggal ngomong, tinggal bicara gitu. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Dengan kuasa firman Tuhan, dengan kuasa perkataan Tuhan. Nah, ketika ditanya dan perlu uang, Tuhan Yesus juga nggak bawa uang, tapi Tuhan Yesus bicara sama Petrus. Petrus, pergi mancing. Nah, mancing nih Petrus nih. Nah, Tuhan Yesus bilang, mancing ke danau. Nah, kebetulan Om Petrus itu adalah seorang, siapa yang tahu apa pekerjaan Om Petrus? Ayo, ingat gak cerita firman Tuhan, pekerjaannya murid-murid Tuhan Yesus itu apa? Itu sebagai nelayan. Nah, sebagai nelayan tentu Om Petrus bisa mancing dan sangat ahli dalam memancing. Jadi Om Petrus disuruh mancing. Nah, kalau Om Petrus waktu itu jadi dokter, mungkin Tuhan Yesus nyuruhnya bukan mancing, bukan suruh mancing ikan, tapi suruh buka praktek gitu ya. Makanya apapun pekerjaan teman-teman nanti setelah dewasa, adik-adik sekalian, apapun profesinya, ingat ketika Tuhan Yesus memberkati profesi adik-adik, pekerjaan adik-adik pasti akan menghasilkan uang. Dan uang itu harus dibawa dan dipersembahkan juga pada Tuhan gitu.
Maka Om Petrus pergi nih ke danau mancing. Nah, kata Tuhan Yesus, pancinglah ikan. Ikan pertama yang kamu dapat, artinya Om Petrus mancingnya bukan satu ikan aja, tapi ikan pertama yang Om Petrus dapat harus dibuka mulutnya. Dibuka mulutnya, dibuka mulutnya. Mulutnya terbuka. Buka mulutnya, nanti di dalam mulut ikan akan ada 4 dirham. 4 dirham. Jadi 2 buat bayar beanya Om Petrus, 2 untuk bayar beanya Tuhan Yesus gitu, pajaknya Tuhan Yesus. Nah, dapatlah ikannya si Om Petrus mancing, ikannya mancing dapat besar. Nah, kalau Kak Robi, nah ikannya dari kertas gitu ya. Kalau Om Petrus ikan beneran, buka. Nah, siapa coba adik-adik yang suka mancing? Pernah nggak mancing ikan? Ketika di mulutnya dibuka, keluar uang gitu, keluar dirham gitu. Kalau nggak dimasukin sama orang, biasanya kalau untuk yang juara-juara mancing itu dikasih itu. Siapa yang dapat pita kuning ikannya nanti dapat sepeda, dapat motor juaranya gitu. Nah, ini Tuhan Yesus nyuruh Petrus mancing. Ikan pertama yang kamu pancing, buka mulutnya. Nanti dapat 4 dirham, bayarin. Nah, itulah ajaib dan luar biasanya Tuhan Yesus. Dahsyatnya Tuhan kita. Dia perlu uang, perlu dirham, untuk itu cukup berbicara, cukup berfirman. Nah, adik-adik, makanya adik-adik datang kepada Tuhan setiap hari Minggu, beribadah walaupun dengan online gitu. Walaupun dengan online tetap beribadah, datang sama Tuhan. Apapun keperluan adik-adik, apapun yang adik-adik inginkan, cita-citakan, itu datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya ada keperluan, saya mau bayar sekolah. Tuhan Yesus, saya kalau sekolah jalan kaki, saya pengen sepeda. Tuhan Yesus, berkati orang tua saya supaya kerjaannya berhasil, beruntung, diberkati Tuhan Yesus. Supaya bisa beliin sepeda buat saya, supaya kalau pergi sekolah saya bisa naik sepeda. Nah, itu datang dulu sama Tuhan Yesus. Berkata dulu sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan berfirman, nanti Tuhan berkati, nanti Tuhan kasih tahu sama papa mamanya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Pekerjaan papa mamanya diberkati Tuhan Yesus sehingga menghasilkan uang, dan uang itu untuk beli sepeda. Nah, itu firman Tuhan pagi hari ini. Tidak ribet-ribet, tidak gimana-gimana, pokoknya simple. Itu kita datang sama Tuhan Yesus, apapun keperluan kita, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita mau, kita datang sama Tuhan Yesus, minta sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang bersabda, biar Tuhan Yesus yang berfirman. Ketika Tuhan Yesus sudah berfirman dan Tuhan Yesus bersabda, dari hal yang mustahil akan terjadi hal yang luar biasa. Dari mulut ikan yang dipancing sama Om Petrus, keluar 4 dirham. Puji Tuhan. Jadi Om Petrus dan Tuhan Yesus tidak berhutang, tidak akan pernah berhutang. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus tidak akan pernah berhutang. Kenapa? Selalu ada penyediaan, apapun yang dibutuhkan Tuhan Yesus. Dia membuktikan dia adalah Tuhan. Maka dia tahu di mana ada uang. Maka dia tahu apa yang adik-adik butuhkan, apa yang adik-adik perlukan. Saat itu kapanpun. Maka Tuhan Yesus suruh, adik-adik pun harus taat. Nah, puji Tuhan. Om Petrus juga taat. Disuruh mancing ke danau, dia mancing ke danau. Dia berangkat ke danau, bukan ke laut. Coba kalau Om Petrus nggak taat, dia mancingnya ke laut. Nggak dapat ikan. Orang disuruh sama Tuhan Yesusnya pergi ke danau. Nah, begitu juga adik-adik disuruh sama Tuhan Yesus melalui kedua orang tuanya. Ayo hari ini ada online sekolah minggu, datang sama Tuhan Yesus walaupun di rumah. Ada kegiatan online gitu. Jangan pergi main. Datang dulu sama Tuhan Yesus. Beribadah online sekolah minggu dulu. Nah, nanti Tuhan Yesus berkati apa yang
yang adik-adik perlukan, adik-adik butuhkan gitu kan. Jangan main dulu, jadi aja nggak sekolah minggu online-nya ya. Datang dulu, buka dulu apa yang disampaikan sama cici-cici koko, sama Ibu Yanas, Bapak Yanas gitu ya. Datang dulu sama Tuhan Yesus gitu. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini tadi diambil dalam apa? Dalam Injil Matius pasal 17 ayatnya 24 sampai 27. Nah, ingat adik-adik, datang sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang memancing ikan. Kami mau datang kepadamu terlebih dahulu Tuhan. Apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan, kami mau datang kepadamu. Seperti Engkau suruh Petrus Tuhan untuk memancing di danau, kami juga mau taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Engkau yang memberkati pekerjaan kedua orang tua kami, apapun yang mereka lakukan menjadi berhasil, beruntung, diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati para pelayan sekolah minggu. Engkau yang menjagai dan mengurapi mereka dengan hikmat dan anugerah yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan buat kami. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan yang kami lakukan, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang berbuat salah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.